Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Materi hari ini masih sama dengan minggu kemarin, namun ada perbedaan. Jika minggu kemarin kalian belajar tentang pengertian surat lamaran pekerjaan, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, maka pada pertemuan kedua hari ini kalian akan belajar tentang unsur-unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, apa sih unsur kebahasaan dalam surat lamaran itu? Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan di sini bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan, yaitu bahasa yang formal atau bahasa baku, yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, bukan dalam situasi yang tidak resmi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tentang penulisan tanda baca. Yang sering digunakan di dalam surat lamaran pekerjaan, tanda baca yang dipakai yaitu koma, titik, dan titik koma. Titik koma biasanya digunakan untuk rincian di bagian identitas. Yang kedua, susunan baris. Ketiga, kebenaran tanda baca. Ini berkaitan dengan letak tanda baca. Apakah peletakan tanda baca tepat atau tidak? Yang keempat, kerapian surat. Dan yang kelima, kebersihan surat. Untuk kerapian surat dan kebersihan surat, ini di dalam surat lamaran pekerjaan tidak boleh ada coretan atau tipekan, sehingga surat lamaran pekerjaan bisa dibaca dengan jelas dan mudah. Berikutnya, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Bentuk surat yang biasa digunakan di dalam surat lamaran yaitu bentuk surat lurus penuh atau yang sering disebut dengan full block style. Di sini penulisan surat lurus dari kiri, dimulai dari titik mangsa sampai dengan salam penutup. Bentuk yang kedua, setengah lurus, yang disebut semi block style. Nah, di dalam bentuk surat ini ada penulisannya masuk ke dalam atau ada alinea. Penulisan titik mangsa di sebelah kanan atas, kemudian hal dan lampiran di sebelah kiri atas. Yang kedua, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, dan informatif. Yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang keenam, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Sekarang perhatikan contoh-contoh penulisan surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi yang diperoleh.
Pada pembelajaran minggu pertama kemarin sudah Ibu jelaskan tentang jenis surat lamaran, yaitu ada yang ditulis berdasarkan iklan dan ada yang ditulis berdasar inisiatif sendiri. Surat lamaran yang ditulis berdasarkan iklan, contoh kalimat pembukanya, perhatikan di sini. Yang pertama, berdasarkan informasi yang dimuat pada harian Kompas 12 Mei 2020 tentang informasi lowongan kerja, maka saya bla bla bla. Yang kedua, bisa menggunakan kalimat sehubungan dengan iklan yang dimuat pada harian Republika 20 April 2020, maka dengan ini saya bla bla bla. Perhatikan di situ ada sumber, yaitu dari koran Kompas yang pertama dan yang kedua dari koran Republika. Cara penulisannya, koran Kompas K-nya huruf besar, kemudian dicetak miring. Demikian juga koran Republika diawali dengan huruf besar dan dicetak miring. Yang kedua, kalimat pembuka dari informasi seseorang. Contoh kalimatnya, menurut informasi dari Bapak garis miring Ibu bla bla bla, bahwa perusahaan Bapak garis miring Ibu membutuhkan karyawan, maka saya bla bla bla. Perhatikan di sini di belakang Bapak Ibu ada titik-titik. Nah, ini diisi. Dari siapa informasi itu didapatkan? Penulisan Bapak garis miring Ibu, karena ini Bapak Ibu merupakan kata sapaan, maka harus ditulis dengan huruf besar. B-nya besar, I-nya besar. Yang ketiga, pengumuman resmi yang didapatkan dari suatu instansi. Contoh kalimat pembukanya, berdasarkan pengumuman dari PT bla bla bla, nomor bla bla bla, tanggal bla bla bla, tentang penerimaan karyawan, maka yang bertanda tangan di bawah ini. Perhatikan penulisan PT. Di sini menggunakan huruf besar, tidak diikuti tanda titik. Yang keempat, permohonan instansi pada sekolah. Contoh kalimat pembukanya, setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja bla bla bla. Nah, ini bisa diisi, misalnya tenaga kerja sebagai guru bahasa Indonesia atau tenaga kerja sebagai guru bahasa Inggris. Dan yang terakhir, yang kelima, berdasar inisiatif sendiri. Contoh kalimat pembukanya yang bertanda tangan di bawah ini. Saya, nama, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan. Nah, yang merupakan kalimat pembuka hanya kalimat yang pertama, yaitu yang berbunyi yang bertanda tangan di bawah ini. Sedangkan nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, ini termasuk identitas pelamar. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa dipahami dan tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.